Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Saya Eni Mufianti, calon guru penggerak Angkatan 8 dari SD Negeri 1 Bandung, Kebumen. Kali ini saya akan membawakan koneksi antar materi modul 2.2 pembelajaran sosial dan emosional PSP. Sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa pembelajaran sosial dan emosional adalah pembelajaran tentang sopan santun atau bagaimana cara berperilaku seorang anak kepada orang lain yang lebih tua ataupun teman sebaya. Sehingga saya selalu mengintegrasikan pembelajaran sikap dan sopan santun atau cara seorang anak bersikap terhadap guru maupun teman sebayanya dalam kegiatan pembelajaran di kelas serta sekolah. Setelah mempelajari modul ini, ternyata pembelajaran sosial dan emosional bukan hanya tentang bagaimana anak memperlakukan orang lain, tapi yang lebih penting adalah bagaimana anak mengenali dirinya sendiri, kemudian mengelola apa yang dimiliki, sehingga mampu untuk berinteraksi dengan orang lain, menghargai orang lain, serta mampu untuk mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Sehingga saya selalu membiasakan anak untuk mengenali emosi yang ada dalam dirinya sebelum memulai pembelajaran dan mengajak anak untuk melakukan teknik stop sehingga mereka siap untuk belajar dalam kesadaran penuh dan dapat menerima pembelajaran dengan baik. Berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis, well-being, 3 hal mendasar yang penting yang saya pelajari adalah 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari adalah A. 5 kompetensi sosial dan emosional atau KSE yang terdiri dari kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Yang kedua atau B yaitu kesadaran penuh atau mindfulness adalah kesadaran yang muncul ketika seseorang memberikan perhatian secara sengaja atau sadar pada kondisi saat sekarang yang dilandasi rasa ingin tahu dan kebaikan yang sebenarnya telah ada dalam diri manusia secara alami tanpa perlu diajarkan ataupun ditumbuhkan. Yang ketiga adalah kesejahteraan psikologi atau well-being. Adalah sebuah kondisi individu yang memiliki sikap yang positif terhadap diri sendiri dan orang lain. Dapat membuat keputusan dan mengatur tingkah lakunya sendiri. Dapat memenuhi kebutuhan dirinya dengan menciptakan dan mengelola lingkungan yang baik, memiliki tujuan hidup dan membuat hidup mereka lebih bermakna, serta berusaha mengeksplorasi dan mengembangkan dirinya. Pertanyaan ketiga, perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan di sekolah adalah di kelas. Saya akan membudayakan dan mengintegrasikan pembelajaran sosial dan emosional dalam setiap pembelajaran yang saya laksanakan. Misalnya, membuat roda empati di kelas, mengajak siswa untuk menghadirkan mindfulness dengan teknik stop. Pembelajaran dilaksanakan secara individu dan berkelompok secara seimbang, sehingga mampu mengembangkan 5 kompetensi sosial emosional. Menghadirkan peristiwa-peristiwa dalam setiap pembelajaran
sehingga anak akan memiliki ketertarikan dan ingatan yang kuat terhadap pembelajaran. Sedangkan perubahan yang akan saya terapkan di sekolah adalah saya akan berusaha menjadi teladan yang baik dalam menerapkan KSE. Saya akan mengimbaskan pemahaman dan penerapan tentang pembelajaran sosial dan emosional yang saya dapatkan kepada rekan sejawat. Saya juga akan berkolaborasi dengan teman sejawat dalam penerapan dan pembudayaan KSE. Misalnya, membuat kesepakatan bersama, membuat komunitas belajar, membuat sistem mentoring, dan mengintegrasikan kompetensi sosial emosional dalam pelaksanaan rapat guru. Keterkaitan antar materi pembelajaran sosial dan emosional sangat dipengaruhi oleh filosofi Ki Hajar Dewantoro, nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, budaya positif, serta pembelajaran berdiferensiasi. Menurut Ki Hajar Dewantoro, mendidik adalah menuntun anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya, sehingga menjadi manusia yang merdeka. Ki Hajar Dewantoro juga menekankan adanya pendidikan budi pekerti yang seimbang, serta pendidikan haruslah berpusat pada murid. Hal ini sesuai dengan konsep pembelajaran sosial dan emosional dengan mengintegrasikan dan membudayakan PSE di dalam kelas dan sekolah. Anak akan mampu untuk mengenali dan mengelola dirinya sesuai dengan kodrat alam. Anak juga akan memiliki budi pekerti yang luhur. Hubungan nilai dan peran guru penggerak adalah pembelajaran sosial dan emosional akan mampu untuk membuat seorang guru menyadari dan memahami nilai-nilai dan perannya sebagai seorang guru penggerak. Ketika seorang guru telah mampu menyadari nilai dan perannya, maka ia akan mampu untuk menjadi pemimpin pembelajaran yang mampu memupuk nilai-nilai dan karakter siswa sesuai dengan profil pelajar Pancasila, baik melalui pengajaran eksplisit, integrasi dalam praktek mengajar, maupun penciptaan iklim kelas dan penumbuhan budaya melalui PSE dan pendekatan inquiry apresiatif Bagja, kita akan mampu untuk menggali nilai-nilai positif yang tergali tersebut dapat kita jadikan sebagai visi yang nantinya akan menjadi sebuah kebiasaan dan budaya dalam sekolah. Pengejawantahan visi tersebut akan terwujud sesuai pembelajaran sosial dan emosional yang kita laksanakan sehingga akan membentuk profil pelajar. Melalui pembelajaran sosial dan emosional, baik guru dan murid akan mampu untuk menyadari dan mengontrol emosi maupun potensi diri mereka, sehingga akan mampu mendukung penciptaan budaya-budaya positif baik di kelas maupun di sekolah. Ketika budaya-budaya positif telah terwujud, maka tujuan pendidikan, yakni menciptakan profil pelajar Pancasila pun akan terwujud. Untuk mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus mampu mengenali karakter kelasnya. Pengintegrasian PSE dalam pembelajaran serta penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah akan sangat membantu guru mengidentifikasi karakter kelasnya. Hal ini akan sangat membantu guru untuk mengidentifikasi karakter kelasnya. Hal ini akan sangat berguna sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang akan diterapkan di kelasnya. Pengintegrasian PSE ini juga akan mendukung guru
untuk menciptakan suasana belajar yang mengundang murid, sehingga pembelajaran berdiferensiasi dapat terlaksana dengan aman dan nyaman. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.